kekhususan tentang Lombok dan juga Sumbawa di mana orang di sini sangat ramah, sangat mau membantu sesama. Lombok belum secara memenuhi mencapai potensial. Masih ada dari segi perekonomian, dari segi bisnis, pendidikan, kerjasama, kepariwisataan belum sampai ke titik maksimal. Masih ada banyak kesempatan. Ini surga. Jadi orang yang mau berlibur ke Lombok dalam waktu singkat sekali bisa turun dari kapal, turun dari pesawat, bisa sampai ke semua wilayah di Lombok. Dan menurut saya Universitas Muhammadiyah bisa menjadi sangat terkenal, bisa lebih unggul kalau itu beneran menjadi universitas internasional. Di Muhammadiyah Mataram sendiri kita mulai tahun ini sudah berani menghadirkan 2 mahasiswa asing dari Sudan dan itu fully funded by Muhammadiyah. Kita tidak ambil biaya sedikit pun karena Muhammadiyah berkomitmen untuk membantu kemanusiaan khususnya di Sudan termasuk juga di Palestina, di Muhammadiyah yang lain juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng aku Pia Kamalia Kartika, bakal nemenin sahabat di rumah atau dimanapun berada. Tentu saja dari tema kali ini cukup menarik dan cukup berbeda. Dan sekarang sudah ada narasumber di samping saya. Kita kenalan dulu terlebih dahulu. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang, Mister. Selamat siang juga. Pasti teman-teman di rumah ini akan lebih kayak mempertanyakan, ini kenapa nih bisa ada orang luar, Tiba-tiba bisa ada ada bule bule sini gitu, ya. tiba-tiba kesini dan tiba-tiba juga bisa bahasa Indonesia begitu. Kita akan ulik ceritanya lebih dalam dengan Mr. Thomas, tapi sebelum itu kita kenalan dulu, Mister. Teman-teman di rumah perlu tahu juga nih dengan siapa kita ngobrol. Silakan, Mister. Selamat siang, nama saya Thomas Harding, warga negara Australia. Saya sudah kenal Indonesia sejak 30 tahun lalu. Wow. Saya sekarang tinggal di Australia, tapi baru di Melbourne, Australia. Tapi baru tahun ini saya kenalan dengan Pak Asbah. Dan ya itu mulainya dari cerita saya terhadap Universitas Muhammadiyah dan Lombok dan Kota Mataram. Oke, Dan jadi NTB ya. dan Nusa Tenggara Barat khususnya. Oke, kita akan ulik secara bersama bagaimana sih Lombok di mata dunia gitu. Kemudian bagaimana Universitas Muhammadiyah Mataram ini menjalin kerjasama di tingkat ASEAN begitu, tingkat-tingkat internasional begitu. Sebelum itu Mr. Thomas, kita mau tahu dulu menurut Mr. Thomas sendiri. Tapi sebelum itu mohon maaf teman-teman, karena tadi kita sudah kenalan dengan Mr. Thomas, kita kenalan dulu dengan Pak Asbah selanjutnya, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Asbah selaku PIC Office of International Affairs and Cooperation, jadi kantor urusan internasional dan juga kerjasama di umat ini. Oke, kita sudah bersama dengan Mr. Thomas dan juga sedang dibersamai juga dengan Pak Asbah selaku bidang PIC, bidang kerjasama dan urusan internasional ya di Universitas Muhammadiyah Mataram. Ngomongin soal Lombok di mata dunia begitu. Kira-kira menurut Mr. Thomas sendiri gimana sih Lombok itu gitu? Di mata dunia. Mungkin di mata dunia banyak orang bisa bilang daerah apa saja di Indonesia adalah another day in paradise, ya, satu hari lagi di surga ya. Tapi ada kekhususan tentang Lombok dan juga Sumbawa di mana orang di sini sangat ramah, sangat mau membantu sesama atau membantu orang dari luar, misalnya saya. Dan saya walaupun tidak tinggal di Indonesia lagi, pernah saya
cukup lama, lumayan lama di Jakarta, saya mulai merasa sangat nyaman, sangat betah di Lombok dan tidak pernah bingung walaupun ada saya punya bahasa Indonesia. Saya merasa untuk orang yang tidak punya bahasa Indonesia, mereka juga diterima, disambut dengan baik. Iya. Ini special sekali. It's very Setelah special. kenal umat ya. Ya, setelah kenalan Setelah dengan umat dan Muhammadiyah. dengan Pas, orang Pak. dari Universitas Muhammadiyah. Oke, selain dari sosialisasi dari keramah tamahan masyarakat Indonesia khususnya Lombok, Pak Mr. Thomas, kira-kira apalagi, apakah budaya dari Lombok sendiri bisa menarik wisatawan di luar atau bagaimana? Saya kira Lombok belum secara memenuhi mencapai potensial. Masih ada dari segi perekonomian, dari segi bisnis, pendidikan, kerjasama, kepariwisataan belum sampai ke titik maksimal. Masih ada banyak kesempatan. Dan untuk orang asing yang butuh barang dari Lombok, banyak sekali orang mau beli barang tekstil, makanan, mebel, apa saja bisa diekspor dari Lombok, dari Sumbawa ke luar negeri. Dan juga ini sangat sempurna untuk orang yang merasa destinasi-destinasi yang lain di Indonesia terlalu ramai, terlalu mahal, terlalu macet mungkin. Ada tempat yang lain yang terlalu ramai. Ini surga. Jadi orang yang mau berlibur ke Lombok dalam waktu singkat sekali bisa turun dari kapal, turun dari pesawat, bisa sampai ke Semua wilayah. semua wilayah di Lombok dan juga gampang menyeberang ke Sumbawa. Iya, itu salah satu keunggulan ya Keunggulan. yang Betul ada sekali. di wisata di Lombok ini, khususnya banyak sekali dengan keberagaman budaya, kemudian sumber daya alam yang memadai begitu. Itu bisa menarik perhatian banget untuk wisatawan-wisatawan yang berada di luar, khususnya Mr. Thomas Iya. sendiri Iya, begitu. iya. Kira-kira Mr. Thomas, apa sih yang menonjol dari Lombok ini, budaya yang sempat bikin kayak culture shock nih Mr. Thomas gitu, dengan budaya-budaya yang ada di barat gitu, apa yang menjadi perbedaan? Culture shock. Iya, Mungkin untuk orang dari Eropa atau Amerika, setirnya di sebelah kanannya. Jadi harus hati-hati menyeberang jalan. Iya. Ya. Kalau di Australia gampang karena kami juga jalan di sebelah kiri jalan. Mungkin mata uang sedikit bikin culture shock karena air putih 7,000 rupiah. 7,000. Sedangkan di Australia, itu $2. Dua, harus ingat dua. Ini 7,000. So ada yang beda, tapi seperti di seluruh Indonesia orang Lombok ramah, jadi kami bisa merasa nyaman. Murah senyum ya. Gampang senyum. Itu sangat membuat orang nyaman. Apalagi di Australia, di Amerika, di Jerman, di Italia, banyak orang kerja di kantor. Mereka kerja sepanjang tahun, duduk saja, mengetik terus di komputer. Itu tidak sehat. Itu bisa membuat mentalnya turun, stres, bos di kantor marah, sehingga ada banyak yang mau ke Indonesia hanya berjemur saja di sebelah kolam renang. Mereka tidak perlu belanja terus atau lari ke sini ke sana ikut tour terus. Mungkin kalau hanya 1 minggu di Lombok atau di Indonesia, mungkin mereka mau kebanyakan di pantai atau di kolam renang di hotel. This is really very easy in Lombok. Ada pantai di mana-mana, itu bersih,
Dan Iya. ini Dan sangat walaupun murah. although I talked about export products from Lombok outside, tourism is a really in a perfect position to grow quickly. Iya, iya. Itu Oke, bisa cepat berkembang industri untuk lokasinya sangat pariwisataan. berarti lokasinya juga strategis ya. Bagus Di sekali. mana-mana semuanya ada pantai, Semua mau ke gunung ada. Rinjani. Iya, iya betul. Jadi semuanya sudah terjamahi di Lombok ini Iya. begitu. Selain dengan tradisi-tradisi dari orang-orang sekitar masyarakat Lombok yang ramah tamah begitu, itu juga menjadi daya tarik tersendiri seperti yang saya bilang tadi, sumber daya alam yang sudah memenuhi begitu. Kemudian kemarin sempat juga kita tonton Mr. Thomas, ada video yang sempat viral nih. Katanya sangat-sangat menyukai juga selain di Lombok, Sumbawa juga menyukai Universitas Muhammadiyah Mataram. Ada kayak untuk tahun-tahun mendatang Universitas Muhammadiyah Mataram akan benar-benar bisa untuk menghadirkan mahasiswa-mahasiswa dari luar negeri. Iya, iya. Nah, kiranya seperti apa itu ceritanya, Mr. Thomas? Oh, menurut Pak saya, Thomas yang ngomongnya bukan saya. menurut saya Universitas Muhammadiyah bisa menjadi sangat terkenal, bisa lebih unggul kalau itu beneran menjadi universitas internasional. Iya. Jadi harus ada, tidak boleh hanya mahasiswa lokal. Iya. Dan kalau ada dari Timor Leste, mungkin kadang-kadang mereka bisa disebut bukan internasional ya, karena Masih Sangat dekat. sangat sangat dekat dekat. kebudayaannya, bahasanya nggak terlalu berbeda. Tapi dengan semakin bertambah mahasiswa asing, itu menggiring semua dari aspek. semua mahasiswa-mahasiswi harus punya mindset yang sedikit geser internasional. And ini sangat menguntungkan masyarakat Lombok menurut saya. Iya, benar sekali. Selain menjadi daya tarik pendidikan juga pendidikan, gitu ya betul. untuk Lombok, khususnya di Universitas Muhammadiyah Mataram, itu juga menjadi daya tarik juga untuk wisatawan, pariwisata, perekonomian juga yang ada di lingkungan sekitar begitu. Nah, kira-kira dari menurut Pak Asbah sendiri selaku PIC ya di bidang kerjasama dan internasional begitu. Kira-kira umat sendiri apakah emang udah siap nih untuk mendatangkan mahasiswa-mahasiswa yang berada di luar negeri? Contohnya kemarin seperti dari Sudan juga sudah ada mahasiswa ya. Sudah 2 orang dari Sudan. Ya, dari Muhammadiyah secara nasional sudah sangat siap. Karena dulu pendiri Muhammadiyah Kiai Dahlan itu pernah berwasiat ya, berpesan bahwa suatu saat Muhammadiyah akan mendatangi seluruh dunia dan dunia akan hadir untuk belajar di Muhammadiyah. Jadi itulah sekarang yang terus digelorakan. Bahkan ada satu kegiatan atau program yang akan kita dorong ke depan namanya Muhammadiyah Global Mobility. Jadi itulah semua mahasiswa Muhammadiyah harus berani berdiaspora ke seluruh dunia, dan itu juga sebagai jalan dakwah bagi Muhammadiyah untuk menghadirkan dunia yang damai, dunia yang stabil, dunia yang terus mendorong kesejahteraan dan kebahagiaan itu. Nah, untuk di Muhammadiyah Mataram sendiri kita mulai tahun ini sudah berani menghadirkan 2 mahasiswa asing dari Sudan, dan itu fully funded by Muhammadiyah. Kita tidak ambil biaya sedikit pun karena Muhammadiyah berkomitmen untuk membantu kemanusiaan khususnya di Sudan, termasuk juga di Palestina, di Muhammadiyah yang lain juga. Dan insya Allah semester depan juga dari Yaman, dari Palestina, dan dari mungkin dari Australia nanti lewat Pak Thomas itu bisa iya, dihadirkan ke umat untuk belajar berbagai hal di Muhammadiyah juga tentang Lombok. Jadi tidak harus selalu mereka belajar tentang mata kuliah A, B, dan C, benar. tapi kita ingin anak-anak kita di sini juga mahasiswa di umat itu punya mindset seperti yang Pak Thomas sampaikan tadi. Bagaimana kita tingkatkan cara berpikir mereka menjadi internasional, walaupun actionnya tetap lokal, membantu masyarakat kita di lokal ini.
Jadi internasionalisasi itu kita akan terus dorong, baik yang inbound ke sini maupun yang outbound. Nah, kemarin juga dengan INTI International University Malaysia, kita akan kirim mahasiswa kita untuk belajar 1 semester di sana, dan itu gratis, tidak dipungut biaya, kecuali biaya kayak tiket, visa dan sebagainya, itu kita akan diskusikan bersama. Jadi akan banyak hadir program-program internasional, dan itu tentu tujuannya untuk meningkatkan kapasitas kemahasiswaan kita, sehingga begitu mereka tamat dari umat itu mereka sudah siap bersaing di seluruh dunia. Nah, saat ini kita punya visi misi ya minimal ASEAN. Jadi umpamanya harus go ASEAN, harus berani tampil di seluruh ASEAN, berkolaborasi, apalagi kita sudah terikat satu masyarakat ekonomi ASEAN. Betul. Jadi Umar alhamdulillah sudah on dengan mindset itu, dan akan terus diperbaharui, diperkuat ke depan ini. Umar secara kolektif kolegial dengan seluruh pimpinan mulai dari rektor sampai seluruh sivitas akademikanya akan mendorong itu untuk terus bergelora ke depan ini. Benar sekali. Itu salah Dan satu kehadiran dari Pak visi. Thomas sebagai salah satu mitra strategis ya, karena Pak Thomas ini luar biasa. Dan Muhammadiyah umat sangat mengapresiasi keterlibatan Pak Thomas di dalam mempromosikan Lombok terutama, karena kita punya komunitas namanya ALIF ya, Arab Lombok International Friendship, yang salah satu tujuan itu menghadirkan lebih banyak orang-orang kaya dari Arab itu mau hadir di Lombok ini, berinvestasi di Lombok, berkolaborasi dengan kita. Dan itu ujungnya itu akan meningkatkan perekonomian kita, pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan. Itu salah satu juga dari gimana visi misi dari umat sendiri, Pak ya. Dari untuk Go ASEAN sekarang sudah mulai ada program-program yang terjalin kerjasama kolaborasi dengan. Dan juga nanti dari Thailand kita sedang menyiapkan mahasiswa untuk dikirim mengajar 3 bulan di Thailand. Thailand. Di sana juga ada Muhammadiyah Association of Thailand. Jadi Muhammadiyah sudah ada di berbagai negara. Sangat mudah untuk menghubungkan satu Muhammadiyah ke Muhammadiyah yang lain, khususnya perguruan tinggi. Iya, benar sekali. Oke, kita kembali ke Mr. Thomas. Kemarin dengar cerita Mr. Thomas sempat ke Italia, Mesir, Saudi Arabia begitu. Dan mengingat kembali dengan adanya ALIF, Arab Lombok International Friendship begitu. Kira-kira menurut Mr. Thomas sendiri, sistem pendidikan yang berada di Indonesia khususnya di Lombok dengan sistem pendidikan yang berada di negara lain itu perbedaannya apa sih gitu? Mungkin saya bukan ahli pendidikan, tapi saya tahu saya barusan minggu lalu di Arab Saudi. Dan saya tahu sekarang King Abdul Aziz University. Di antara lainnya saya mampir main ke Universitas King Malik Abdul Aziz di kota Jeddah. Saya mampir ke Fakultas Bahasa Inggris, Fakultas Bahasa Arab khususnya untuk orang asing, dan juga Fakultas Kepariwisataan. Dan saya tahu sekarang pemerintah Arab Saudi punya anggaran yang besar, fantastis besarnya. Mereka sekarang kirim banyak mahasiswa ke luar negeri. Sekarang ada banyak di Australia yang kuliah, warga negara Arab Saudi yang kuliah di Australia. Yang kuliah dalam negeri ada banyak dana. Mereka sangat bukan agresif, sangat excited, assertive, progresif untuk mendatangkan turis ke Arab Saudi dari Australia, dari Eropa, dari China, dari mana saja. Kami kita sedikit bisa belajar sama itu. Terus proses bikin visa turis masuk ke Arab Saudi untuk turis, saya pakai paspor Australia, itu gampang sekali. Di Mesir saya kenal dengan banyak mahasiswa yang lagi belajar bahasa Cina. Orang Mesir. Mesir belajar bahasa sekarang Cina. Fokus walaupun perekonomian di Mesir sedikit
down, mereka ada fokus juga, ada ide, ada investment, ada uang di China. Perekonomian Mesir harus terbuka kepada orang China untuk menanamkan modal ke Afrika. Juga sama di Arab Saudi, juga sama di Kuwait, di Qatar, di Uni Arab Emirat. Fokusnya mereka sangat pro business. Dan saya berharap dengan berdirinya Alif ini kerjasama Menjadi dengan Universitas Muhammadiyah, dengan semua instansi stakeholder di Lombok sama Sumbawa bisa menjadi lebih terkenal di mata orang kaya termasuk Arab. Karena sampai sekarang terlalu banyak orang di situ, di Timur Tengah, mereka kenal saja Bali. Bali saja. Bali. Lombok masih kurang. Lombok masih kurang. Menurut saya ini kesempatan emas untuk semua instansi perguruan tinggi, pemerintah daerah, industri, kadin bisa meletakkan Lombok Sumbawa di peta. Dan untuk itu nanti di akhir bulan rektor umat akan berangkat ke Jeddah. Ya, akan bertemu dengan rektor-rektor dari beberapa perguruan tinggi di Jeddah, antara lain King Abdul Aziz University, kemudian Ummul Qura University, kemudian juga Universitas Islam Madinah. Jadi ini sangat inline apa yang diikhtiarkan Pak Thomas dan juga apa yang diikhtiarkan oleh Muhammadiyah dan umat khususnya. Kita sangat erat kolaborasinya untuk itu. Bagus sekali. Dan ini harus terus dicanangkan. Harus terus kita jaga, kita perkuat, kita saling bersinergi dengan semua. Dan untuk itu juga insya Allah nanti tanggal 24 ya, kita akan mengadakan semacam brainstorming, ya, umat alim brainstorming. Di umat ini juga mengundang berbagai komunitas, stakeholders, praktisi untuk terus mengumpulkan ide-ide, ya, pikiran-pikiran cerdas, terobosan-terobosan ke depan sehingga Lombok ini terus terkenal dan menghadirkan lebih banyak orang. Dan itu salah satu strategi agar kesejahteraan itu bisa lebih cepat di Lombok dan Sumbawa. Iya, benar sekali. Selain dari kolaborasi tadi ya, banyak sekali terobosan-terobosan baru, khususnya di program yang akan dilaksanakan oleh Alif sendiri ya, untuk bagaimana meningkatkan perekonomian di Lombok khususnya Sumbawa, kemudian pariwisata, memperkenalkan Lombok itu di mata dunia begini loh gitu. Jadi thank you banget Mr. Thomas udah termasuk di samping facilitating, promoting juga kita itu concern di bidang education ya. Betul. Meningkatkan kemampuan bahasa Arab, bahasa Inggris anak-anak muda kita, mahasiswa kita. Karena kalau kita menghadir lebih banyak orang asing tapi tidak ada yang melayani dalam bahasa yang baik, itu orang takut datang ke sini, tidak mau datang. Tapi insya Allah dengan hadirnya Pak Thomas sebagai mitra strategis umat, maka akan lebih banyak nanti mahasiswa umat yang bahasa Inggrisnya itu sudah melampaui standar rata-rata. Oke, terakhir Mr. Thomas untuk promosi juga nih untuk bagaimana Lombok kedepannya khususnya Universitas Muhammadiyah Mataram ya selaku ambasador juga. Terima kasih. Ini ambasadornya Muhammadiyah, ambasadornya umat, ambasador Lombok. Iya benar sekali. Mungkin video promosi, Mister. Untuk terakhir nih sama teman-teman yang ada di luar yang ada nonton. Please come to visit Lombok. You'll have a great time. Please come to Sumbawa. You'll have a great time. There's a wonderful opportunity here. There's chances to do business. There's chances to study here. Or even if you just want a vacation, you will have a great time here. And it really is, every day here is a day in paradise.
please come to visit Lombok. And don't forget to visit Ummah dan Muhammadiyah. And don't forget to come here into the university to say hi. Iya. Oke, itu tadi ya apa yang sudah kita perbincangkan dari awal sampai akhir dengan Mr. Thomas dan juga Pak Asbah. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua dari apa yang udah kita sampaikan dari awal sampai akhir. Kalau ada kata-kata salah, mohon sekiranya dimaafkan ya. Mungkin itu saja dari kami ya. Thank you for watching. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.